Halo mahasiswa-mahasiswi IPB International. Selamat datang di Vector, Virtual Educational Creative Tutorial Room. Sebuah ruang belajar virtual yang memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Dr. Iwan Kiki Sanjaya, kita akan mempelajari pariwisata budaya. Mari kita mulai. Kita akan mempelajari 6 poin penting dalam pariwisata budaya. Di antaranya, pengertian pariwisata budaya, kebijakan destinasi budaya di Bali, tipologi wisatawan budaya, partisipasi penduduk lokal dalam pengembangan pariwisata budaya, tourism area life cycle, komodifikasi budaya di era ekonomi global. Baik, mari kita simak satu persatu. Pada mata kuliah pariwisata budaya kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama Ajeng. Halo, nama saya Ajeng, mahasiswi dari IPB Internasional. Ajeng akan membantu saya dalam menjelaskan materi kali ini. Lebih lanjut, akan saya jelaskan mengenai pengertian dari pariwisata budaya itu sendiri. Pariwisata dapat dikatakan sebagai industri yang semakin berkembang pesat. Hampir semua kota dan negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan objek wisata mereka. Industri pariwisata dipandang memiliki prospek cerah dan cukup menjanjikan, serta dapat mendatangkan keuntungan. Antara lain, menambah devisa negara, menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Menurut Pitana 2009, pariwisata budaya atau cultural tourism digambarkan sebagai gerakan masyarakat untuk memotivasi kecintaan terhadap budaya lokal yang mencangkup studi wisata, seni pertunjukan, wisata budaya, festival, kunjungan ke situs bersejarah dan monumen, adat istiadat rakyat, dan ziarah. Kebijakan destinasi budaya di Bali. Pariwisata budaya seiring dan sejalan dengan aturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan saya paparkan lebih lanjut. Pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan daerah ini merupakan hasil revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Pada bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 14, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan sebagai berikut. Kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada budaya yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu serta falsafah Tritakarana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan. Satu lagi yang menjadi aspek penting dalam mempelajari pariwisata budaya adalah tipologi wisatawan budaya. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe dan jenis. Tujuannya adalah menjelaskan keberagaman struktur di dunia. Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu. Misalnya, karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Tipologi digunakan karena mereka menyediakan sarana klasifikasi dari pribadi-pribadi atau kelompok yang berguna untuk tujuan analisis. Suatu tipe ideal adalah gagasan mental yang terbentuk dari susunan unsur-unsur karakteristik sejumlah fenomena yang digunakan dalam analisis. Unsur-unsur yang diabstraksikan didasarkan pada pengamatan terhadap situasi yang konkret dari fenomena yang dipelajari. Namun, gagasan yang dihasilkan tidak perlu harus berkaitan persis dengan setiap pengamatan empiris. Makercher dan Ducros mengklasifikasi tipologi wisatawan budaya menjadi 5 kelompok besar. The purposeful cultural tourist, the sightseeing cultural tourist, the serendipitous cultural tourist, the casual cultural tourist, dan the incidental cultural tourist. Partisipasi penduduk lokal dalam pengembangan pariwisata budaya. Setelah mengetahui tipologi wisatawan budaya, penting juga bagi kita untuk mengetahui
partisipasi yang diberikan oleh penduduk lokal dalam pengembangan pariwisata budaya. Menurut Stern tahun 1989, tipologi partisipasi penduduk dalam pengembangan pariwisata adalah tipologi partisipasi masyarakat, pendekatan, pembangunan partisipatif telah muncul dalam pengembangan internasional berulang kali, meskipun telah dipanggil oleh istilah yang berbeda, dan dijalin ke dalam proses pembangunan dengan cara yang berbeda. Serta secara lebih eksplisit tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi penduduk dalam pengembangan pariwisata adalah salah satu faktor pendorong untuk mengembangkan industri pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Dalam partisipasi penduduk, adapun tipologi dan jenis partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di daerah setempat. Jenis-jenis partisipasi masyarakat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, partisipasi langsung, yang kedua, partisipasi informal, dan yang ketiga, partisipasi otentik. Selanjutnya kita akan mempelajari siklus pariwisata. Pembangunan pariwisata khususnya dalam mengembangkan suatu objek atau kawasan wisata, pada dasarnya terjadi suatu siklus kehidupan pariwisata yang dikenal dengan sebutan Tourism Area Life Cycle. Dari hasil Tourism Area Life Cycle ini, diharapkan mampu memposisikan kondisi pariwisata di suatu destinasi atau objek wisata. Kemudian, dibuatkan program-program pembangunan, strategi pemasaran, maupun sasaran dari pembangunan pariwisata, sehingga mudah meninjau kembali kelayakan destinasi atau objek wisata untuk dibuatkan kebijakan perbaikan secara sukarela jika diperlukan. Butler tahun 2011 menyatakan bahwa siklus kehidupan pariwisata melalui beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan destinasi wisata atau kawasan wisata yang memiliki potensi untuk kegiatan pariwisata. Adapun fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Fase penemuan atau exploration, fase keterlibatan atau involvement, fase pengembangan atau development, fase konsolidasi atau consolidation, fase stagnasi atau stagnation, fase penurunan atau permajaan atau decline, and rejuvenation. Komodifikasi budaya di era ekonomi global. Di sini ada yang sudah mengetahui apa itu komodifikasi? Komodifikasi berasal dari kata commodity yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan modifikasi yang berarti perubahan kegunaan atau bentuk sesuatu. Jadi, komodifikasi adalah perubahan nilai maupun pemanfaatan dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi, barang yang bernilai ekonomi. Komodifikasi budaya dapat memberikan impact atau dampak positif dan negatif untuk masyarakat sekitar yang memiliki potensi untuk komodifikasi budaya yang dimilikinya. Adapun dampak positif seperti promosi wisata, mengikuti arus globalisasi yang semakin meningkat, menciptakan lapangan kerja, memberikan devisa negara, merubah pola pikir masyarakat menjadi open-minded, serta adanya akulturasi budaya. Adapun dampak negatif dari komersialisasi dan komodifikatif budaya seperti bahaya ketergantungan terhadap pariwisata, perubahan budaya, adanya pengakuan dari negara asing, kerusakan lingkungan, terjadinya kesenjangan sosial. Setelah mengenal lebih dekat dan lebih dalam mengenai pariwisata budaya, saudara tentunya akan lebih siap dalam menjadi insan pariwisata yang membanggakan. Sekian pembelajaran kali ini. Trust Your Virtual Educational Creative Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa.